Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Sini saya akan membahas tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan perkenalkan, saya Mikael Trupati Setiawan dengan NIM 1524050. Nah, janji Roh Kudus. Nah, pengakuan iman. Ia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Ia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, itu maksudnya adalah pekerjaan Yesus di bumi selesai, Dia telah naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia telah mengirimkan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam dan melalui kita, dan memperdayakan kita untuk menjadi saksi cinta dan penebusannya kepada dunia. Kenaikan Yesus Kristus. Nah, ini ada kutipan Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Setelah Ia berkata demikian, Ia terangkat ke atas di depan mata mereka, dan awan menutupi Dia dari pandangan mereka. Dengan kenaikannya, Yesus menunjukkan bahwa Dia telah menyelesaikan misinya di bumi, dan bahwa Dia telah kembali ke surga untuk duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kenaikannya menunjukkan bahwa kita memiliki seorang pengantara yang duduk sebelah kanan Allah, yang senantiasa berdoa untuk kita dan membantu kita dalam perjalanan iman kita. Kenaikannya juga menunjukkan bahwa kita memiliki harapan yang pasti, yaitu bahwa kita akan bersama dengan Yesus di surga suatu hari nanti. Saksi kenaikan Yesus. Kutipannya Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Mereka terus menatap ke langit, sementara Ia naik. Tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri di samping mereka. "Hai orang-orang Galilea," kata mereka, "mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang telah diangkat dari kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Lalu kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 24-25. Kemudian kesudahan akan datang. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa setelah Ia menghancurkan semua pemerintahan, kekuasaan, dan kuasa. Karena Ia harus memerintah sampai Ia menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kita dapat memahami bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana Allah untuk memulihkan kerajaannya di bumi. Dan bahwa kita sebagai orang yang percaya harus memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenaikan dan pemuliaan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9-11. Oleh karena itu, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas semua nama, supaya dalam nama Yesus semua lutut bertelut, baik di surga, di bumi, maupun di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenaikan Yesus Kristus menandai awal dari masa pemuliaannya di surga, di mana Ia ditinggikan ke tempat yang tertinggi dan diberikan nama yang di atas semua nama. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan memiliki otoritas yang tidak terbatas. Kenaikan dan intersepsi Yesus. Ibrani 7 ayat 25. Oleh karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, karena Ia hidup selamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Kita dapat datang kepada Allah melalui Dia dan meminta pertolongannya dalam segala kesulitan kita. Dengan demikian, kita dapat memiliki harapan yang pasti dan menantikan kedatangannya yang kedua kali, di mana Ia akan menegakkan kerajaannya di bumi. Kenaikan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang telah diangkat dari kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus juga menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang setia dan dapat dipercaya. Kita dapat menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan percaya diri dan harapan yang pasti. Dengan demikian kita dapat memiliki hidup yang lebih berarti dengan tujuan yang jelas dalam perjalanan iman kita.
perintah agung. Matius 28 ayat 18-20. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Harapan gereja, Kolose 3 ayat 1-4. Karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika Kristus yang adalah hidupmu menyatakan diri, maka kamu juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kemuliaan Yesus. Yohanes 17 ayat 5. Dan sekarang, Bapa, muliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Kenaikan Yesus Kristus menandai awal dari kemuliaannya di surga. Maka Ia ditinggikan ke tempat yang tertinggi dan diberikan kemuliaan yang tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan memiliki otoritas yang tidak terbatas. Lalu ada kutipan lagi, Efesus 2 ayat 6. Dan Allah telah membuat kita hidup bersama dengan Kristus, telah mengangkat kita bersama-sama dengan Dia, dan telah membuat kita duduk bersama dengan Dia di surga dalam Kristus Yesus. Kenaikan dan kemenangan, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan, Titus 2 ayat 13. Kita menantikan pengharapan yang diberikan, yaitu kemuliaan Yesus Kristus yang akan menyatakan diri pada waktu yang akan datang. Dalam ayat ini kita melihat bahwa kita menantikan pengharapan yang diberikan, yaitu kemuliaan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki harapan yang pasti dan bahwa kita dapat menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan percaya diri. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah kenaikan Yesus Kristus adalah kemenangannya atas dosa dan maut. Nah, berikut ada sumber untuk membuat PPT ini. Sumber 1, sumber 2, dan sumber 3. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam.